malung semahe. Puji syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan atas kebaikan dan perkenanan-Nya. Di pagi hari ini kita boleh diperkenankan Tuhan untuk hadir beribadah walaupun secara online. Tapi biarlah sukacita Tuhan senantiasa selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita di saat ini. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah minggu ketiga. Untuk itu, jemaat, kita persiapkan hati, pikiran, kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sambil berdiri, kita memuliakan Tuhan lewat kidung pujian PKJ 209, baitnya yang pertama, Kasih Setia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan habiskan ibadah minggu ketiga ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai sidang jemaat sekalian. Pembimbing kita akan baca dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal yang kedua, dan kita baca bersama-sama ayat yang ke-7 seperti ini bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat duduk kembali. Kembali kita mengidungkan pujian dari PKJ 129, bait yang pertama, Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa, ku lemah.
dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama hingga 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya, diundang berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kembali kita menghidupkan pujian dari PKJ 43 poinnya yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa. Oh
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kembali kita menghidupkan pujian dari PKJ 38 baitnya yang pertama, Dosa Dunia Hapuslah. Dalam rangka pewartaan firman, kita terpanggil dari bacaan Efesus pasal 3 ayat 14 hingga 21 yang akan menjadi pewartaan kita pada saat ini. Marilah mendahuluinya kita berdoa. Bersyukurlah kami semua di hadirat-Mu ya Bapa di surga. Belas kasih-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kami dapat melewatinya karena Tuhan berkenan menuntun, menjagai, menolong kami. Mensyukuri berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa, yang ternikmati oleh setiap anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidupnya untuk dipimpin oleh-Mu. Karena itu di tengah sukacita ini Tuhan, kami mau duduk sehidangan dalam kebenaran firman-Mu, diawali dengan pembacaan dan dilanjutkan dengan pewartaan. Pakailah hamba-Mu dan semua kami menjadi alat berkat di tangan-Mu. Kuasai hati pikir kami dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, dan pewartaan ini jadi karena Tuhan berkenan. Olehnya itu kehendak-Mu yang jadi, yang didampakkan oleh kami semua. Amin. Kita akan membaca berbalasan dari bacaan yang sudah disampaikan tadi, yaitu Efesus pasal yang ketiga ayat 14 hingga dengan 21. Berbalasan kita membaca doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman-Mu
Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Batas inilah pembacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tibalah saatnya kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Sambil jemaat membawa persembahan, kembali kita kidungkan pujian dari PKJ 153 bait yang pertama, pakailah seluruh hidupmu. Kiranya Engkau menerima akan persembahan kami Tuhan. Layakkan persembahan kami ini Bapa, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di gereja kami Gemis Mahanaya. Ajar kami selalu Tuhan untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa adalah kekuatan. Menarik Paulus dalam bacaan tadi mau mengajak mengingat apa yang telah dialaminya melalui doa dalam pelayanannya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menulis surat Efesus ini, dia sedang berada di penjara. Pemenjaraan Paulus jelas karena
Kristus. Tapi bukan berarti Injil turut dipenjarakan, tidak. Justru Paulus tahu persis bahwa jemaat yang ada di Efesus, mereka jauh lebih dahulu mereka terlibat pada penyembahan dewa yang mereka percayai saat itu. Oleh karena penyembahan mereka terhadap dewa pada waktu itu, dewa Artemis yang sudah berakar, tentunya Paulus harus berjuang keras untuk menghadirkan kabar baik itu. Dan Paulus mengalamatkan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus dan kepada para pembacanya, agar para pembacanya bisa bertumbuh dalam iman, kasih, dan hikmat. Secara khusus Paulus mau mengingatkan ulang bagaimana perjuangan dalam pelayanan. Ada beberapa catatan mau menghentar kita. Pertama, Paulus sebagai seorang narapidana, dia berdoa untuk semua pihak. Dalam bacaan tadi ayat 14 dan 15 dikatakan, semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi agar menerima namanya. Doa Paulus agar supaya setiap umat mampu menerima Kristus. Yang kedua, doa Paulus diuraikan begitu indah. Paulus berkehendak agar jemaat dan orang kudus, supaya Kristus menguatkan, meneguhkan jemaat oleh rohnya di dalam batin. Karena Paulus tahu penyembahan terhadap dewa sekali lagi sudah berakar. Karena itu Paulus ingin Kristus hadir menjadi kekuatan peneguhan, dikatakan oleh rohnya di dalam batin. Dalam hal ini batin diteguhkan oleh Roh Kudus. Kalau tekanan batin bahaya, orang bisa menyimpan amarah dan dendam dan kebencian yang sangat berakar. Batin mau menegaskan sesuatu yang terdapat di dalam hati. Dalamnya laut dapat diduga, tapi di dalamnya hati siapa tahu. Karena itu biarlah roh bekerja di dalam batin. Itu menyangkut hati, jiwa, perasaan hati. Batin oleh Paulus dilihat bahwa di sana ada perasaan, ada pikiran. Paulus berharap agar Kristus menguatkan hati, Kristus menguatkan perasaan, Kristus menguatkan jiwa, pikiran, dan meneguhkan. Bahaya kalau pikiran selalu dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi Paulus mau menghendaki pikiran yang meneguhkan di dalam Kristus, supaya Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita, supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Kristus, dan juga kepada sesama. Keyakinan akan Kristus yang mampu menghadirkan, memantapkan daya juang semangat kita, agar supaya kita berakar dan berdasar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi jangan pernah mengatakan saya anak Tuhan, tapi dalam kesehariannya tidak seperti yang diungkapkannya. Berakar berarti betul-betul berada di dalam Kristus.
karena akar itu memberi dia makan minum dan tumbuhan itu menghasilkan buah. Berakar di dalam Kristus, kita tidak mudah goyah dengan kondisi apapun yang terjadi. Diharapkan juga supaya kita memahami di dalam pikiran dan di dalam hidup bahwa Kristus mengasihi kita. Dalam bacaan 16, 17, 18 dan 19. Supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Kehadiran Allah sepenuhnya memenuhi kita, memenuhi hati kita, sehingga tercermin dalam batin kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bayangkan Paulus mengilustrasikan dalam bacaan tadi bahwa agar supaya orang kudus memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ilustrasi yang dipakai oleh Paulus bahwa parameter yang harus dilihat oleh orang percaya betapa luasnya kasih itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau bicara lebar, semua kita boleh lihat betapa lebarnya, panjangnya. Kita boleh lihat ilustrasi ini mau menegaskan bertahan dalam kasih itu. Tingginya, dalamnya menjangkau setiap sanubari orang percaya. Dan inilah parameter supaya secara pribadi mengenal kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu. Kasih itulah yang memampukan saya dan ibu bapak boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kasih itulah yang membuat kita kuat dan bertahan menghadapi kondisi yang terjadi, pandemi COVID-19. Kasih itu yang memampukan kita boleh melangkah pasti. Kasih itu bisa memampukan kita berada di rumah, karena kita tahu ibadah yang dilaksanakan di rumah pun Kristus ada bersama kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Kristus ada bersama kita. Karena itu betul dikatakan bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini janji Tuhan. Allah tidak hanya mendengar doa, Allah juga mengerjakannya. Allah akan melakukan bagi kita bukan hanya apa yang ada pada kita yang kita minta di dalam doa, bahkan juga Allah akan melebihi apa yang tidak kita pikirkan. Itulah hebatnya Allah yang kita sembah. Kalau bukan kasih Kristus, kita tidak dapat melewati berbagai pergumulan hidup. Kalau bukan kasih Kristus, 63 tahun tidak dapat kita rayakan. Tapi karena kasih itulah yang memampukan kita bisa berkarya. Kuncinya dalam nats pembimbing tadi, karena kita diminta untuk berakar di dalam Dia. Kita diminta dibangun di dalam Dia. Dan kita diminta untuk tetap teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi syukur itu hadir kondisi apapun. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan dan kita sudah dibangun dengan Tuhan, dan kita akan menerima peneguhan iman
dan kita akan mengucap syukur dengan berlimpah. Syukur itu hadir dari berbagai ranah hidup. Syukur itu tidak terbatas. Kita memiliki Allah tanpa batas. Dari kasih itulah mengajak untuk kita semua untuk terus membangun kasih satu dengan yang lain, untuk terus membangunkan hubungan kekuatan dengan Tuhan, yaitu doa. Jangan lewatkan sehari tanpa doa. Doa adalah kekuatan. Paulus mampu bertahan penjara sekalipun, tapi dia terus membangun kekariban dengan jemaat, terus membangun kekariban dengan Tuhan, karena dia tahu Tuhan sumber segala-galanya. Selamat untuk kita semua. Kita tinggal 2 minggu lagi akan memasuki minggu Advent pertama. Bersyukur dan bersyukur. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah batinmu, karena doa itu kekuatan di dalam Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, undang berdiri. Setelah kita mendengarkan firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, dengan berucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, kerajaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, kita menyatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan dan kekuatan, Allah yang tidak pernah beranjak dari kehidupan orang yang mengandalkan Dika. Di minggu ketiga ini Tuhan, bersama seluruh keluarga jemaat Tulis Mahanaim dan simpatisan, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa berbagai harap kami, percaya kami bahwa pengalaman Paulus tak pernah beranjak dari doa yang dari Kristus, sumber penguatan peneguhan. Bersama Kristus dengan seluruh jemaat kami datang. Kami bersama seluruh jemaat yang bergumul karena tubuh lemah sakit, secara khusus Ibu Dewi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Firdaus. Kami datang dalam doa, bermohon tangan Tuhan yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Berdoalah kami, adik kasih dari rekan sekerja sepelayanan Diaken Ibu Nora Kalibata. Adik kasih Ferdinand, dia sedang dirawat di Rumah Sakit Koja. Dia membutuhkan golongan darah A+ untuk sarana penyembuhan. Buka jalan Tuhan, kuatkan iman anak-anak-Mu
agar mereka lepas dari berbagai kemelut hidup di dalamnya sakit penyakit. Berdoalah kami bagi yang tidak kami sebutkan, tapi Tuhan tahu mereka membutuhkan belas kasih Tuhan agar penyembuhan terhadirkan. Orang-orang saudara-saudara kami, anak bangsa yang sedang dirundung dengan sakit virus COVID, Tuhan buka jalan, berkati dokter dan perawat, relawan, lebih lagi Engkau tahu harapan untuk sembuh. Peneliti yang menghadirkan vaksin nanti Tuhan, biar semua daya juang upaya ini Engkau ada bersama. Berdoa juga kami saat ini Tuhan di mesbah doa untuk orang-orang warga jemaat kami, baik simpatisan yang mengucap syukur dengan bertambahnya usia dalam perjalanan hidup. Berarti pemeliharaan Tuhan akan terus menjadi kekuatan. Terlengkapilah kebahagiaan dan sukacita karena Tuhan mengizinkan kehidupan boleh dijalani. Berdoa juga kami ketika jemaat dan simpatisan kami merayakan perpanjangan bilangan usia biduk rumah tangga, merayakan bilangan usia ketika perjuangan dipertaruhkan dan meraih kesuksesan. Agenda syukur ada berbagai hal. Semua itu kami serahkan dalam kuasa genggaman setia-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat kami yang dari kecil sampai dengan yang dewasa dan yang tua, tumbuh kembang pendidikan, perkuliahan, pencarian jodoh, bekerja dan menikmati hari tua. Duda janda yatim piatu adalah bahagian dari kehidupan persekutuan. Kami terus berdoakan sekerja penatua Bapak Kristus Udati menjalani hidup ketika dia tampil menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak, menantu dan 2 orang cucu. Ketika Tuhan memanggil pulang sang istri ke rumah Bapa di sorga, ada tanggung jawab terbang di tengah panggilan pelayanan. Tuhan Engkau menyertai. Berdoalah kami untuk diaken, penatua, evangelis, para pendeta, badan pekerja majelis, badan pengawas program dan perbendaharaan. Sertai Tuhan, mampukan setiap kami agar apapun yang ada di pundak kami yang dipercayakan Tuhan, kami boleh disanggupkan. Kami berdoa juga malam ini, Penatua Nona Cindy Kabuhung, Penatua Ibu Kaaro Bansaleh, Penatua Bapak Alphonse Takaluma, anak-anak kami yang saat ini hadir sebagai multimedia. Engkau tolong apapun yang dibuat oleh Yosua, apapun yang dibuat oleh Lexi, semua Tuhan akan perhitungkan. Masa muda mereka, orang tua mereka, Engkau lindungi, jagai. Seluruh jemaat kami Tuhan, lindungi, berkati. Dalam pelayanan kami Engkau menghadirkan berbagai panggilan pelayanan, multimedia, tim sumber daya aset, tim doa, tim kerja pasca. Tolong selalu Tuhan, apapun yang Engkau lakukan untuk dikerjakan oleh kami semua, kami terus mengandalkan Dikau. Kami juga berdoa pegawai kantor, kostor, sopir, Engkau lindungi, jagai Tuhan. Berkhidmat kami untuk terus batin kami dilengkapi dengan kasih Kristus. Berdoa juga kami ya Tuhan untuk para pengurus yang ada di KWP 1 sampai dengan KWP 9, para pengurus PLK anak remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan, para pengurus PL Susana, lansia dan pelaut. Engkau tahu masing-masing mereka dengan keberadaannya. Pakailah semua menjadi saluran berkat. Tetap percayalah kami untuk panggilan tugas yang teremban saat
ini Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, Engkau pakai menjadi wakil-Mu yang diberkati, diperhadapkan dengan ranah politik dewasa ini Tuhan. Beri kekuatan bagi presiden kami Bapak Jokowi dan juga wakil presiden. Mereka bukan sendiri, mereka berada dalam barisan jajaran bangsa yang Engkau percayakan memimpin. Di dalamnya para menteri, legislatif, yudikatif, Polri, TNI, ASN, para pengusaha, donatur, Engkau jaga, lindungi dan berhikmat selalu. Kembalikan rahmat dan berkat-Mu Tuhan untuk setiap perjalanan hidup kami, untuk kami terus berdoa di bawah kaki salib-Mu, karena kami tahu Tuhan akan hadirkan kekuatan dalam menghadapi menyongsong perayaan Natal. Siapkan yang terbaik Tuhan untuk hati kami menjadi palungan Kristus, supaya kami menjadi penyalur kasih untuk sesama kami. Bapa Sorgawi, gereja kami yang ada di Jalan Mulu dan Jalan Enggano adalah gedung fisik yang bersebelahan dengan masjid, dengan penduduk, perkantoran, pertokoan, bahkan juga yang ada di Melur. Engkau tolong semua, biarlah ladang pelayanan Tuhan semakin terberkati dengan mengandalkan Tuhan. Bapa, ini pinta kami, percaya kami tidak sempurna, karena itu kami bermohon kesempurnaan Kristus yang mengajar. Kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sidang jemaat yang kekasih, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 15 November 2020, Jemaat Gemis Mahanaim. Yang melayani ibadah hari Minggu pagi ini adalah Pendeta Ibu Ai Lantemona Salenda STH, dibantu anggota Majelis KWP 9, Organis Penatua Bapak Alfon Takalomo, Multimedia Saudara Jerry Sundamen, Yosua Sabanari, dan Lexi Bogar. Atas pelayanan Ibu Pendeta Ai Lantemona Salenda STH serta Organis dan Multimedia, kami jemaat dan anggota majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu dapat membaca di WhatsApp atau WA yang telah di-share ke grup KWP masing-masing. Pengumuman tambahan, ibadah online PLK anak dan remaja. Diberitahukan kepada seluruh orang tua, anak sekolah minggu dan remaja, bahwa anak sekolah minggu dan remaja tetap melaksanakan ibadah online melalui channel YouTube PLK Anak Gemis Mahanaim dan ibadah online PLK Remaja di channel YouTube PLK Remaja Gemis Mahanaim. Ibadah online PLK Anak dan Remaja dilaksanakan setiap minggu, dan mohon kerjasama dari orang tua dalam membimbing setiap anak dalam ibadah online tersebut. Demikianlah warta jemaat pada Minggu pagi 15 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang diberkati, di penghujung ibadah kita di saat ini, sambil berdiri kembali
Kembali kita menghidupkan pujian dari PKJ 179, baitnya yang pertama, Kasih Paling Agung. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Saat teduh selesai, mengantar kadim dan majelis di muka mimbar, kembali jemaat memuliakan Tuhan dengan menginukan lagu pujian PKJ 180, baitnya yang pertama, Kasih Tuhan Mengiringimu. Demikian ibadah kita di saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.